Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua dapat menghadiri presentasi Zoom pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Jeffrianto SE MAK dan teman-teman kelompok 4 yang berada pada Zoom saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok 4 menyampaikan materi perkuliahan kita pada pagi hari. Presentasi kita pada pagi hari ini yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Akuntansi Usaha Raja Laundry. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan kelompok saya dengan saya sendiri, Muhammad Rizky Ananda sebagai moderator, dan rekan saya, Sasabila sebagai pemateri 1, Wi Afriana sebagai pemateri 2, dan Riri Aprilia sebagai pemateri ketiga. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Sabila. Kepada Sabila dipersilahkan. Baiklah, saya akan membawakan materi pertama, yaitu A. Pengertian sistem informasi. Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Sedangkan informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi adalah suatu cara terorganisir dan mengumpulkan, memproses, mengelola, dan melaporkan informasi sehingga sebuah organisasi yang dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Adapun sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Sistem informasi akuntansi menyertakan orang-orang sejumlah prosedur dan instruksi data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian internal serta langkah keamanan. Yang selanjutnya yaitu komponen sistem informasi. Sistem informasi memiliki komponen-komponen khusus agar dapat bekerja secara maksimal, antara lain. Yang pertama, hardware adalah perangkat keras yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengakses informasi seperti komputer, tablet, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah software. Ialah suatu program komputer, struktur, data, dan dokumen-dokumen yang saling berhubungan yang digunakan dalam metode logika dan prosedur yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah user. User adalah pengguna dan operator perangkat keras atau lunak. Yang keempat adalah data. Data ialah pusat informasi yang dikumpulkan dan siap diolah. Data ini digunakan sebagai hasil dari pengolahan sistem informasi. Yang kelima, jaringan. Jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi ialah sebuah jaringan yang dapat membuat orang terkoneksi walaupun dengan jarak jauh. Yang selanjutnya yaitu pengertian pendapatan. Pendapatan atau revenue adalah semua bentuk penerimaan, pemasukan, atau peningkatan aktiva suatu usaha yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa atau imbal hasil dari suatu investasi selama periode tertentu. Pendapatan merupakan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang selanjutnya yaitu pengertian laundry. Laundry adalah suatu usaha yang bergerak di bidang pencucian pakaian dan tekstil secara profesional. Layanan ini menggunakan mesin cuci dan deterjen khusus untuk membersihkan beragam jenis kain dan pakaian. Seiring dengan perkembangan teknologi, layanan laundry pun makin berkembang dan menawarkan berbagai produk dan metode baru untuk menciptakan hasil cuci yang maksimal. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sasabila. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Widya Afriana. Kepada Widya Afriana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi untuk usaha Raja Laundry. Raja Laundry adalah sebuah usaha jasa yang menyediakan jasa pencucian pakaian. Usaha ini terletak di Jalan Pinguin, Cendrawasih, Padang Utara. Berikut adalah rancangan sistem informasi akuntansi untuk usaha Raja Laundry. Yang pertama ada rancangan sistem informasi akuntansi untuk siklus pendapatan usaha Raja Laundry. Untuk yang pertama itu dimulai dari pelanggan. Pelanggan ini akan menyerahkan barang cuciannya yang akan di-laundry. Kemudian, pada bagian kasir akan menerima barang cucian tersebut dan mencatat jumlah dan jenis barang laundry. Kemudian, bagian kasir akan menanyakan soal pembayaran kepada pelanggan. Jika pelanggan melakukan pembayaran secara tidak lunas, maka bagian kasir akan membuat tanda terima. Setelah tanda terima jadi, pada rangkap 1 tanda terima itu akan diberikan kepada pelanggan. Dan pelanggan akan menerima tanda terima barang tersebut. Setelah itu, pelanggan akan memberikan rangkap 1 tanda terima tersebut kepada kasir. Setelah itu, bagian kasir akan menanyakan pembayaran selanjutnya. Jika pelanggan akan membayar, maka kasir akan membuat nota rangkap 3. Setelah itu, bagian kasir akan menyerahkan barang kepada pelanggan dan pelanggan akan menerima barang tersebut. Setelah itu, namun berbeda lagi jika pelanggan melakukan pembayaran secara lunas di awal, maka bagian kasir akan membuat nota pembayaran dengan rangkap 3. Yang rangkap 1 akan diberikan kepada pemilik dan rangkap 2 akan diberikan kepada pelanggan. Dan kemudian pelanggan akan memberikan rangkap 1-nya kembali kepada kasir. Setelah itu kasir akan menyimpan rangkap ketiga dari nota tersebut sebagai dokumen. Setelah kasir menerima rangkap kedua dari pelanggan, maka kasir akan memberikan barang cucian tersebut kepada pelanggan dan pelanggan akan menerima barang tersebut. Setelah itu, pelanggan akan menerima tanda terima barang selesai dari pihak laundry. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Widya Afriana. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Riri Aprilia. Kepada Riri Aprilia dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang siklus pengajian. Tolong, Widya. Sistem informasi akuntansi pada siklus penggajian karyawan Raja Laundry dimulai pada kasir yang akan menyiapkan data-data dari karyawan. Selanjutnya, karyawan tersebut akan membuat sheet. Pada data karyawan tersebut, bagian kasir akan membuat slip gaji, dan pada bagian pemilik akan memvalidasi slip gaji tersebut. Setelah slip gaji divalidasi, kemudian diberikan kepada kasir, dan kasir akan memberikan slip gaji tersebut pada karyawan. Kemudian kasir akan membuat laporan penggajian yang akan diberikan kepada pemilik. Setelah itu, kasir akan menyiapkan gaji untuk karyawan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riri Apriana. Baiklah, itulah penjelasan dari pemaparan materi kita, presentasi materi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf
Apabila ada penjelasan yang kurang berkenan, saya Muhammad Rizky Anda selaku moderator dan teman-teman dari kelompok 4 mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.